Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendre Tatum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, nggak ada halangan apa-apa, dan diberikan selalu kesehatan, rezeki yang berkah tentunya ya. Di sini teman-teman, saya ingin share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi mesin cuci satu tabung ya. Mesin cuci satu tabung, mereknya Polytron Zeromatic. Oke, mereknya Polytron Zeromatic. Dengan keluhannya sebentar. Keluhannya adalah eh, EDRN. Bentuknya tulisannya di apa namanya nih? Di modul Anda atau di papan display mesin cuci Anda tuh EDRN, oke? EDRN atau EDRN. Ini adalah sebuah pertanyaan yang diucapkan atau di-share di dalam grup ya. Di grup ini teman-teman. Di grup kelas online saya. Jadi saya punya kelas online, di situ banyak sekali berkumpul orang-orang yang ingin belajar. Teman-teman juga silakan kalau belajar. Kurang lebih ada 30 orang yang sudah tergabung di dalam grup kelas online saya. Intinya ya, kita semua saling belajar, mencari ilmu, mencari solusi bagaimana caranya agar modal kita sebagai pembisnis ya, modal kita sekecil mungkin dan untung kita sebesar mungkin. Begitu juga dengan Anda, misalnya Anda punya mesin cuci, bagaimana agar mesin cuci Anda dengan modal sekecil mungkin atau biaya sekecil mungkin, tapi bisa menyembuhkan unit Anda harga jutaan. Tentunya Anda tidak akan membeli mesin cuci baru. Tentunya Anda tidak akan membeli modul mesin cuci baru. Kalau misalnya hanya dengan recehan mesin cuci Anda sudah sembuh kembali. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Tentunya seperti itu teman-teman. Tapi kalau Anda tidak mau ribet ya, mau nggak mau Anda beli mesin cuci baru. Tapi saran saya lebih hemat-hematnya dalam pengeluaran. Karena kita nggak tahu kan, besok akan terjadi apa, besok akan butuh apa, kita kan nggak tahu. Seperti itu teman-teman ya, pembukaannya saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya yang berkah tentunya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu-ilmu yang gimana caranya agar kita modalnya sekecil mungkin tapi bisa menghasilkan untung yang sebesar mungkin atau bisa menghemat pengeluaran kita yang tadinya pengeluarannya kita besar tapi pengeluaran kita jadi kecil. Saya selalu berusaha seperti itu. Mengucap sekian, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya dengan channel saya Andre Tatum. Saya bertemu dengan sebuah pertanyaan. Mana nih, bukan yang ini ya. Sebentar. Oh ya, ini dia. Saya bertemu dengan sebuah pertanyaan di dalam grup kelas online saya. Jadi di kelas online itu ada banyak teman-teman ya. Ada tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci, tukang kompor gas, guru, tukang ojek, dan semuanya. Intinya orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang punya hobi ya, hobi ya. Kebanyakan orang-orang orang-orang yang pengen punya hobi, maksudnya hobinya tuh kotak-kotik listrik gitu. Semua berkumpul di sini menjadi satu. Belajar lah gimana caranya agar mesin cuci di rumahnya cepat sembuh. Kalau ini sebagian kalau murid saya itu adalah pengusaha, maksudnya pembisnis ya. Jadi tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci. Bagaimana caranya agar setiap masalah-masalah yang dihadapi, setiap kasus-kasus yang dihadapi itu bisa ada solusinya. Tentunya kita harus punya sebuah lingkaran atau sebuah grup atau sebuah channel yang mana orang-orang di dalam channel itu adalah satu aliran sama kita yang tahu ya. Kalau saya kan alirannya teknik, jadi tahu tentang teknik. Kalau saya ditanyain tentang masak, saya nggak paham. Ditanyain tentang fashion, saya nggak paham. Di sini temanya adalah teknik. Jadi teknik memperbaiki AC, memperbaiki mesin cuci, memperbaiki kulkas. Seperti itu. Di sini pertanyaannya seperti ini teman-teman ya.
Pak Andre, setelah polytron selesai kerusakannya FINI sekarang Andre. Padahal WTF-nya udah baru Pak gitu. Bagaimana solusinya? Untuk menghadapi kasus seperti ini, teman-teman cukup lakukan hal yang saya komandokan. Ini bisa jadi teman-teman kalau melakukan hal apa yang saya komandokan, apa yang saya instruksikan kepada Anda, kemungkinannya bisa 0 rupiah Anda keluar uang. Oke. Kemungkinannya bisa 0 rupiah Anda keluar uang. Tapi sebaliknya kalau Anda tidak mengerjakan apa yang saya share kepada Anda, kemungkinan terpahitnya Anda bisa keluar uang sampai dengan 25.000 sampai 50.000 rupiah. 25 ribuan lah. Oke, 25 ribuan. Tapi kalau Anda mengikuti apa yang saya instruksikan, walaupun terlihatnya berbeda dengan mungkin Anda bertanya masih A, si B, si C, dan saya adalah si E-nya, itu berbeda dengan jawaban dengan saya, antara saya dengan yang lain itu berbeda. Oke? Karena saya selalu berinovasi, selalu mencoba bagaimana caranya agar orang yang saya beri ilmu itu bisa lebih menghemat pengeluarannya, bisa lebih menghemat pengeluaran uangnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, Polytron Zeromatic seperti ini bodi mesin cucinya. Kemudian end-drainnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti EDRN. Ya, jadi keluhannya pada saat di pencet tombol power udah, kemudian kita ke menu spin, kita start tuh muncul EDRN. EDRN masalahnya di mana masalahnya? EDRN itu masalahnya di sini teman-teman. Yang pertama dilakukan seperti ini dulu ya. Yang pertama Anda lakukan ya. Saya anggap Anda adalah orang awam. Kalau ada seorang teknisi Anda pasti udah paham ya. Tapi kalau orang awam pasti harus pelan-pelan saya mempelajari, menginstruksikannya pelan-pelan, memberitahunya kan pelan-pelan. Jadi saya anggap semuanya adalah orang awam. Di sini nanti Anda akan ketemu baut. 1, 2, 3, kadang di sini nih 4. Di pinggir maksud saya teman-teman ya, di pinggir ya. Di pinggirnya ya. Itu Anda buka aja bautnya. Baut variasi kadang teman-teman ya. Perhatikan kalimat saya, baut kadang variasi. Kadang ada yang plus untuk sekrupnya ya. Kadang ada yang min, kadang ada juga yang berbentuk bintang. Tapi Anda nggak usah khawatir. Selama jiwa Anda atau pikiran Anda tenang, itu pasti bakal selesai. Oke, itu pasti bakal. Jangan Anda sedang galau, Anda sedang punya masalah keluarga, Anda sedang emosi dan sebagainya, baru Anda megang kayak gini, nanti malah yang ada mesin cucinya Anda hancurin. Karena Anda kesel sih, nggak bisa buka-buka bautnya. Tapi kalau Anda pikirannya tenang, Anda bisa gampang mengerjakannya. Kalau misalnya yang Anda temui adalah sekrup bintang. Sekrup bintang tahu teman-teman ya, sekrup bintang itu modelnya kayak di motor MX. Di motor biasanya, di motor itu sekrupnya beda-beda kadang. Atau Anda bisa lihat di jam tangan. HP ya, sorry, di handphone. Handphone kan ada bintangnya teman-teman ya. Ada yang sekrup bintangnya, ada juga yang setrupnya bintangnya L. Gimana caranya Mas Ande kalau menghadapi sekrup dengan karakter atau model atau jenis atau bentuknya yang bintang atau yang L gitu? Anda cukup pakai gergaji besi teman-teman ya. Anda cukup pakai gergaji besi. Kemudian ini kita anggap bautnya, oke? Ini kita anggap bautnya. Bautnya ini Anda tengahnya itu Anda gergaji dengan membuat garis. Buat garis lurus. Fungsinya apa? Untuk memasukkan obeng min itu ke baut Anda. Paham maksudnya teman-teman ya? Paham ya? Jadi bautnya Anda gergaji, dibikin garis lurus. Fungsinya buat apa? Baut lurus ini fungsinya agar nanti obeng minus ya, obeng minus Anda bisa masuk ke sini. Kemudian kalau sudah ada garisnya, nanti Anda tinggal putar berlawanan arah jarum jam. Oke, berlawanan arah jarum jam nanti akan kebuka. Buka 4 titik ini teman-teman. Buka 4 titik ini.
Oke, buka 4 titik ini, kemudian nanti Anda perhatikan instruksi dari saya, Anda cari barang seperti ini. Anda cari barang seperti ini ya. Ini apa Mas Andre? Kalau Anda sebagai orang awam pasti Anda bingung. Ini apa kok bentuknya seperti ini, kemudian ada selangnya ke bawah. Ini namanya water level. Oke. Ini namanya water level. Fungsinya apa Mas Andre? Fungsi untuk water level ini adalah melihat tekanan air yang ada di dalam tabung Anda. Jadi water level ini kerjanya berdasarkan tekanan air. Kalau tekanan Anda penuh, dia akan sekian ohm. Kalau tekanan Anda sedang, dia akan sekian ohm. Diukurnya pakai ohmmeter ya, tapi itu kan bingung. Kemudian kalau airnya habis total, dia akan sekian ohm. Nah, yang mengatur itu semua adalah ini water level. Syarat utamanya water level Anda ini tidak boleh selangnya tidak boleh sobek. Ini selangnya teman-teman ya. Syarat utama seperti itu teman-teman. Nah, syarat utamanya selang ini tidak boleh sobek. Selang ini adanya di mana Mas Andre? Selang ini adanya di water level. Jadi pangkalnya kan ketemu sini teman-teman ya. Pangkalnya ketemu sini nih ke water level. Pangkalnya ke water level, ujungnya ke sini teman-teman. Ujungnya ke sini. Pangkalnya tadi dapat ya. Ujungnya ke sini teman-teman. Nah, ke sini. Sorry. Nah, ke bawah ya. Nanti Anda buka di tutup belakang mesin cuci Anda. Mesin cuci kan ada belakangnya kan ada tutupnya tuh yang bawah. Bukan bawah banget, di belakang mesin cuci Anda lah ya. Belakang mesin kan dibuka nanti ada tutupnya, tutupnya dibuka. Nah, itu selang itu nanti larinya ke bodi tabung itu sendiri. Bodi tabung atau bodi tangki namanya ya. Bodi tabung itu sendiri, dia larinya akan ke bodi tabung itu sendiri. Pangkalnya ke water level, ujungnya ke bodi tabung itu sendiri. Satu hal yang Anda harus perhatikan, ini nggak boleh sobek teman-teman. Oke, nggak boleh sobek. Kenapa kalau sobek? Kalau sobek dia tidak akan mampu membaca tekanan air yang ada di dalam tabung Anda. Oke, dia nggak akan bisa baca. Sama Bunda. Bun. Pada saat Anda sebentar teman-teman. Pada saat Anda buka selangnya, pada selangnya sobek, dia tidak akan bisa membaca tekanan air yang ada di dalam tabung. Kalau misalnya nggak bisa ngebaca tekanan air di dalam tabung, otomatis sistemnya membaca, sistem itu modulnya atau IC di dalamnya itu membaca ini adalah sebuah keanehan, error. Kalau error, dia akan memunculkan kode. Bisa F1N1, bisa juga EDRN. Oke. Makanya pastikan selang Anda nggak boleh ada yang sobek. Kalau ada yang sobek, Anda ganti dengan yang baru. Anda bisa belikan selangnya di material, teman-teman. Anda bisa belikan selang ini di material. Harganya itu 1.500 sampai 3.000 rupiah per meternya. Anda bilang aja ke material ya, yang tempat beli semen. Bang, beli selang untuk water pass. Jadi untuk tukang bangunan kalau masang tembok kan kadang pakai water pass. Jadi dia biasanya kalau mereka pakai selang yang seperti ini modelnya teman-teman. Ini bisa Anda dapatkan di tukang di material ya. Selang water pass, bilang aja gitu, nanti dikasih sama dia. Itu semeter paling 1.500 sampai 3.000 rupiah. Anda cukup butuhkan semeter setengah atau 2 meter. Nggak nyampe 2 meter, semeter setengah ke bawah lah. Nggak nyampe 2 meter. Nggak bisa. Jangan sekali-kali Anda mencoba buat ngakalin, apalagi di lem, apalagi disambung. Nanti yang terjadi adalah errornya malah tambah parah, malah nggak kebaca. Jangan Anda hanya dengan beradu dengan uang 3.000 apa 500 Anda mengorbankan mesin cuci Anda. Jangan ya. Itu yang pertama.
selangnya sudah sobek Mas Andre, sudah saya ganti dengan yang baru, tapi tetap seperti ini. Baru nanti Anda lakukan ini teman-teman, lakukan ini nih. Ini apa Mas Andre? Ini adalah saklar pintu, oke? Saklar pintu ini adanya di dalam sini teman-teman ya. Saklar pintu ya, adanya di dalam sini. Anda harus teliti, oke? Itu yang saya bilang kepada Anda, teliti, tenang, jangan emosi, jangan lagi emosi. Di sini ya teman-teman. Di sini di dalam di sini di dalam nanti Anda akan ketemu dengan sebuah alat namanya saklar pintu. Oke. Jadi pada saat ini teman-teman ya. Nih yang ini. Pada saat Anda buka pintu, nanti saklar ini akan bekerja. Tuas ini akan bekerja, teman-teman. Ini tuas ini kalau Anda buka pintunya ya, dia akan ke bawah. Buka pintunya dia akan ke bawah, kemudian pada saat Anda tutup pintunya dia akan ke atas dan seterusnya. Pada saat Anda tutup pintunya dia akan ke atas. Dan pada saat ke atas di sini ada kabel, teman-teman, 2 kabel di sini ya. Pada saat ke atas ini saya anggap titik A ya. Kemudian ini saya anggap titik B. Ini ada kabel yang di sini kedua, teman-teman. Pada saat dia ke atas, pada saat Anda tutup lah ya. Pada saat Anda tutup, di titik A dan titik B akan bersatu. Mana gambar di sini ya? Di titik A, titik B. Pada saat pintu ditutup, titik A dan titik B akan bersatu. Oke? Kemudian pada saat pintu dibuka, titik A dan titik B akan terbuka. Sama halnya dengan cara kerja lampu kulkas, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kulkas satu pintu atau 2 pintu, kemudian ada lampunya. Nah, nanti kalau pintunya dibuka dia akan nyala saklarnya ya. Lampunya akan nyala. Kemudian pada saat ditutup, lampunya akan mati. Sama dengan ini, teman-teman. Cuma kalau di sini yang diolah atau yang dioperasikan atau yang diatur adalah fungsi dari pengering sendiri. Jadi IC ini menyuruh atau memerintahkan si pengering untuk mengaktifkan atau memutuskan berdasarkan gerakan saklar pintu. Anda cukup cari titik ini, teman-teman. Anda cukup cari titik ini, kemudian kabel A dan kabel B nggak usah Anda pasang ke sini, teman-teman. Oke, Anda potong aja. Nggak usah Anda pasang ke sini. Oke. Kemudian titik A dan titik B Anda langsungin aja. Anda gabung aja udah. Nah, seperti ini. Jadi ini Anda potong. Ini Anda potong ya. Nah, Anda potong kemudian kabel ini Anda gabungin aja, teman-teman ya. Gabungin aja. Masalah nggak masalah? Kagak masalah. Oke, nggak masalah. Nah, ini digabungin aja. Itu langkah kedua, teman-teman. Biasanya dengan 2 langkah ini, langkah pertama dan langkah kedua itu teman-teman udah selesai biasanya. Namun ada juga kasus di mana sudah dilangsungin kabel saklarnya, kemudian selangnya yang tadinya sobek diganti yang baru sudah dilakukan, masih juga bandel. Saya akan berikan kepada teman-teman semua juru saya ya. Saya akan berikan kepada Anda. Oke. Ini langkah kedua ya. Langkah ketiga Anda lakukan ini. Langkah ketiga Anda lakukan ini, teman-teman. Di sini kan ada 3 kabel, teman-teman ya. Di sini kan ada 3 kabel nih, teman-teman. 1, 2, 3. Kelihatan nggak, teman-teman? Tiga. Nah, kelihatannya. 3 ya. Hijau.
Oke, kelihatan teman-teman ya. Di sini kan ada 3 kabel. Oke. Dan biasanya dihubungkan oleh soket. Oke. Biasanya dihubungkan oleh soket. Yang Anda harus lakukan adalah disolder aja. Oke, nggak perlu pakai soket lagi. Anda solder aja langsung, ya. Anda solder aja langsung ke sini teman-teman ya. Biasanya kan pakai soket, itu nggak usah pakai soket. Anda langsungin aja, disolder langsung. Jadi kalau kita gambar di sini soketnya, kemudian ini kabelnya ya. Kabelnya di Anda langsungin aja ke sini. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang lain. Nah, langsungin aja teman-teman ya, nggak usah pakai soket lagi. Intinya soket itu dibuang, kemudian kita langsung nggak usah pakai soket lagi ya. Ini udah jurus yang terakhir saya kasih teman-teman. Namun ada satu jurus lagi yang paling penting teman-teman. Saran saya kepada Anda adalah lakukan yang paling mudah dahulu dan lakukan yang paling Anda bisa dahulu. Oke, lakukan yang paling mudah dahulu dan lakukan yang paling Anda bisa dahulu. Nggak perlu lakukan hal-hal yang Anda rasa berat, Anda rasa keluar uang banyak. Nggak perlu. Anda lakukan yang paling mudah dan paling hemat dahulu. Oke. Kalau misalnya sudah lakukan seperti ini, kemudian Anda nyalakan sistem masih juga bandel, baru Anda lakukan ini yang terakhir, jurus terakhir saya kasih ke Anda nih. Ini jurus terakhir saya kasih ke Anda. Anda beli yang model seperti ini. Jadi modelnya jangan yang seperti itu ya. Berarti Anda beli water level yang modelnya seperti ini teman-teman. Perhatikan modelnya, kalau nggak Anda screenshot. Nih, perhatikan modelnya seperti ini ya. Ada dua apa namanya ini? Ada 2 lubang di sini. Di sana juga ada lubangnya ya. Kemudian apa namanya ini teman-teman? Pembuangan ininya soketnya di bawah. Pembuangannya dia yang buat keselangnya yang ini ya, di atas. Anda beli yang model seperti ini. Kalau Anda bingung, Anda tinggal bilang aja ke tukang. Anda lari ke tukang spare part ya, mesin cuci. Anda bilang, "Bang, beli beli water level yang gambar seperti ini." Anda ada screenshot kan? Anda screenshot. Kemudian ini gambar seperti ini, nanti dia akan tahu kalau dia emang udah expert. Tapi kalau dia nggak paham juga, baru Anda bilang, "Bang, beli water level untuk mesin cuci atau modul Cina." Oke, saya ulangi teman-teman ya. Bang, beli modul untuk mesin cuci Cina, atau Bang beli water level untuk modul Cina. Jelas ya? Beli water level untuk modul Cina atau modul universal. Ya. Nanti dia pasti paham. Kalau nggak paham juga, teman-teman nggak usah urusin dia, teman-teman lari ke online. Ya, lari ke online, di online juga banyak. Itu harganya dari 20 sampai 30 ribu rupiah. Ya teman-teman ya. Baru Anda lakukan solder. Tetap sama disolder ya. Tetap sama disolder. Anda solder semuanya, baru Anda nyalakan. Dan dengan apa yang sudah saya udah saya berikan kepada murid saya ini, alhamdulillah menghasilkan atau memberikan hasil yang memuaskan. Jadi saya nggak kecewa, dia nyaman, dia puas. Namun itu kembali lagi ke diri Anda semua juga teman-teman ya. Anda harus ada action, harus ada usaha. Nanti hasilnya juga akan mengikuti. Perhatikan teman-teman kalimat ini ya. Saya masih jodoh kata Ali. Terima kasih. Oh, nggak saya screenshot lagi teman-teman. Nggak saya screenshot, tapi nanti saya akan screenshot hasilnya di akhir teman-teman ya. Saya akan screenshot hasilnya di akhir, di videonya paling ya. Saya akan screenshot. Semoga teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah dan cepat menyelesaikan kasus mesin cuci Anda yang dengan kasus EDRN, mesin cuci Polytron Zeromatic. Saya hari ini bahasnya kasus mesin cuci Polytron Zeromatic. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru. Santai, tenang, dan teliti.
Oke, tenang dan teliti, jangan buru-buru. Kalau sepaneng tinggal lagi buat besok, besok kerjain lagi seperti itu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video setelah diperbaiki mesin cuci Polytron, kerusakan F1N1 sama Edren. Alhamdulillah.